Puji Tuhan. Salah satu ikon dari Natal adalah lilin. Sehingga para petugas lalu lintas mengadakan program memakai nama lilin untuk melancarkan perjalanan lalu lintas. Lilin ini seringkali menjadi salah satu gambaran tentang suasana yang ada pada Natal. Tapi yang digunakan tidak pernah lilin yang mati. Selalu lilin yang bercahaya, selalu lilin yang mempunyai api. Dan itulah sesungguhnya hal yang Tuhan Yesus ingatkan kepada kita semua untuk kita boleh menjadi terang dunia. Mari kita baca dulu ayatnya. Matius 5. Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Salah satu hal yang Tuhan Yesus katakan di sini untuk menjadi satu ciri khas dari murid Tuhan adalah terang dunia. Dikatakan dengan jelas, kamu adalah terang dunia. You are the light of the world. Jadi bukan kamu akan menjadi terang dunia. Atau kamu mudah-mudahan menjadi terang dunia. Atau kamu kelak akan menjadi terang dunia. Tidak. Tapi dikatakan di sini, kamu adalah terang dunia. Jadilah terang dunia. Karena ini merupakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Dan terang dunia ini mempunyai sifat dasar. Apa sifat dasarnya? Ayat 14 mengatakan begini. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kota yang di atas gunung ini mengeluarkan cahaya. Kalau saudara terbang naik pesawat udara, pesawat terbang untuk pergi ke kota lain, ke negara lain, ketika pesawat itu belum mendarat di pelabuhan pesawat di sana, maka saudara akan bisa melihat lampu-lampu yang ada yang di kota itu, yang bernyala di kota itu, sehingga kita bisa melihat kota itu begitu terang. Begitu juga ketika kita mau mendarat di Indonesia. Cuma di Indonesia seringkali lampunya redup ya, nggak tahu kenapa ya. Lampunya kalau dari atas udara itu mencari Jakarta itu mana gitu, sulit nyarinya karena lampunya itu kurang banyak gitu. Berbeda kalau saudara pergi ke tempat-tempat yang lain. Nah, di sini kita lihat kota yang di atas gunung ini memberikan cahaya. Dan cahayanya itu tidak akan tersembunyi. Salah satu sifat dasar dari terang adalah sebetulnya tidak tersembunyi. Kecuali kalau disembunyikan. Dikatakan pada ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Gantang itu sebuah tutup. Tutup yang begitu besar menutupi pelita itu. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara kalau membawa pelita atau saudara membawa obor, kalau saudara taruhnya di bawah agak rendah, maka daerah yang terang itu cuma bagian sekitar itu saja. Tapi kalau saudara naikkan ke atas, maka nanti cahayanya lebih menyebar sehingga daerah yang terang itu lebih banyak. Itu caranya orang menggunakan terang. Tidak di bawah gantang, tidak disembunyikan. Kalau terang itu disembunyikan atau dengan kata lain terang itu ditutup oleh sesuatu. Ditutup oleh macam-macam hal. Nanti kita bisa lihat bagaimana terang ini ditutup. Ditutup maka terang itu tidak akan terpancar. Tidak akan bisa berperan menjadi terang dunia. Terang itu harus bercahaya dalam kehidupan manusia. Supaya apa? Supaya menjadi kemuliaan Bapa di surga. Dikatakan pada ayat selanjutnya di sini pada ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi terang kita itu harus bercahaya di depan orang. Bukan di depan Tuhan. Tuhan tidak perlu melihat terang kita. Karena Tuhan sudah tahu tentang terang kita. Tapi yang perlu adalah demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi terang ini ada hubungannya dengan perbuatan. Apa sih sesungguhnya terang dunia? Bagaimana kita bisa menjadi terang dunia? Begitu jelas ayat firman Tuhan mengatakan di sini, supaya mereka melihat perbuatanmu.
Jadi terang itu bukan sebuah konsep. Saya adalah terang dunia, tapi saya tidak berbuat apa-apa. Terang itu bukan sebuah wacana. Oh, saya terang dunia, tapi saya tidak berbuat apa-apa. Terang itu bukan sebuah rencana. Saya berencana menjadi terang dunia, tapi saya tidak berbuat apa-apa. Terang itu adalah sebuah action, sebuah perbuatan. Perbuatan yang baik, hati-hati. Perbuatan baik ini bukan ukuran kita, tapi baik menurut ukuran Allah. Tidak semua yang baik menurut ukuran kita adalah juga baik menurut ukuran Allah. Sama seperti permen yang baik untuk anak kita yang mungkin masih umur 2-3 tahun, tapi tidak baik menurut kita karena dia sedang batuk. Sehingga pada saat ini boleh makan permen itu. Jadi apa yang baik menurut Allah yang dimasukkan di sini? Melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Orang yang mengalami terang itu akan memuliakan Bapa yang di surga. Jadi melalui kita menjadi terang, kita bisa memberikan kemuliaan kepada Bapa. Sekali lagi kalau kita berbicara tentang kemuliaan kepada Bapa, itu bukan berarti Bapa atau Allah yang di dalam surga tidak mulia kalau kita tidak memuliakannya. Jadi kemuliaan Allah seolah-olah tergantung pada kita, oh tidak. Allah tetap mulia walaupun kita tidak memuliakannya. Tapi sungguh istimewa ketika saudara dan saya yang adalah debu yang tidak ada artinya, diberi peran oleh Allah untuk bisa memuliakan Allah yang maha mulia. Allah itu sudah maha mulia. Tapi kita yang debu yang tidak ada artinya, diberi peran oleh Allah untuk menjadi terang dunia, supaya bisa memuliakan Allah melalui perbuatan kita. Jadi saudara lihat di sini, perintah Tuhan Yesus, jadilah terang dunia. Terang dunia itu mempunyai sifat dasar, dia tidak akan tersembunyi, asalkan tidak sengaja disembunyikan. Orang aneh yang memasang pelita lalu menutupnya dengan gantang, orang aneh. Orang yang waras pasti akan meletakkannya di atas kaki Dian supaya ruangan itu terang. Dan dia bisa mengerjakan segala sesuatu di dalam ruangan itu. Dan terang ini harus bercahaya, dikatakan di sana, dalam kehidupan manusia. Dan supaya menjadi kemuliaan bagi Bapa di surga. Sehingga saudara dan saya tidak boleh menjadi lilin yang mati. Ingat sekali lagi, ikon Natal seringkali dipakai lilin. Sehingga ada operasi lilin, bukan operasi zebra, bukan operasi lilin. Bukan lilin yang dioperasi, tapi adalah kegiatan polisi sedang mengadakan bantuan untuk masyarakat yang mungkin pulang ke kampungnya dalam rangka Natal. Itu lilin. Dipakainya gambar lilin. Lilinnya pun bernyala. Kalau sudah lihat gambaran spanduk operasi lilin lalu lintas, lilinnya juga bernyala. Padahal itu polisi tidak mewakili kelompok kita, kelompok Kristen, tidak. Apalagi kita pakai lilin yang bernyala. Lilin ini tidak boleh menjadi lilin yang tidak bernyala. Saya pernah di ulang tahun yang kemarin dikerjai sama jemaat, yaitu disuruh meniup lilin. Kue ulang tahun saya ada lilinnya. Dan ketika ditiup, nyala lagi. Ketika ditiup, nyala lagi. Lalu terbayang di saya wajah-wajah yang nakal-nakal, yang iseng-iseng, yang mengerjai saya ini. Tiap kali lilin ini dipadamkan, dia nyala lagi. Untungnya, saya cara memadamkan lilin tidak pakai ditiup. Saya pakai ditepuk tangan, supaya lilin itu mati oleh angin hasil tepuk tangan saya. Dan jemaat mengucap syukur. Sebab apa? Kalau saya tiup tiap kali, lama-lama kuehnya jadi basah. Dan jemaat yang diberi kue tadi merasa kue ini kok ada campuran rasa yang lain. Jadi saya tidak niup. Saya tidak pernah niup lilin. Saya tepuk tangan sehingga lilin itu padam. Tapi nggak bisa padam. Dia nyala lagi. Dia nyala lagi. Harusnya kita sebagai orang Kristen seperti itu loh. Ketika ada yang memadamkan kita, mau memadamkan kita sebagai terang dunia, harusnya kita nyala lagi. Dipadamkan, nyala lagi. Kita ini memang jenis lilin yang bandel. Kita ini terang dunia yang kategorinya bandel. Jadi jangan pernah mau dipadamkan terang saudara. Terang saudara tidak boleh padam. Apapun juga yang terjadi. Nanti saya akan juga sampaikan tentang bagaimana sesungguhnya terang ini bisa padam. Bukan berarti tidak bisa padam. Bisa padam kalau kita tidak waspada. Ya, kalau seandainya sekarang ada hal-hal yang bisa memadamkan terang dunia yang kita pancarkan, lalu padam,
kita berarti memakai terang yang datangnya dari kemampuan manusia yang ada batasnya. Ingat bahwa saudara dan saya punya terang atau menjadi terang dunia dengan kuasa terangnya Tuhan Yesus. Terang yang tidak ada batasnya. Saudara bisa bayangkan, api olimpiade saja diambil dari sumber api yang dikatakan sumber api yang abadi, yang tidak pernah padam. Sehingga api ini dibawa menjadi gambar semangat yang tidak pernah padam. Itu baru olimpiade, baru olahraga. Sedangkan kita ini adalah tujuannya menjadi kemuliaan bagi Bapa di surga. Sehingga kita tidak boleh kalah dengan hal itu. Tidak boleh ada semangat yang turun ketika kita ingin memuliakan Allah. Apapun juga yang menyebabkannya. Saudara tahu ketika saudara menyalakan lilin. Dan lilin itu saudara taruh di tempat yang gelap. Di dalam ruangan yang gelap. Saudara taruh di tengah ruangan. Maka lilin itu akan memberi cahaya kepada ruangan itu. Oke? Nah sekarang ketika saudara mengucilkan lilin itu. Saudara kucilkan lilin ini. Lilin ini saudara marahi. Saudara maki-maki. Saudara kucilkan. Kamu di pojok gitu ya. Pertanyaan saya, apakah terangnya jadi padam? Terangnya tidak padam, terangnya tetap terang. Cuma sekarang pindah ke pojok. Tadinya di tengah ruangan, sekarang di pojok. Mungkin ada banyak hal yang mengucilkan saudara. Mungkin ada banyak hal yang memaki-maki saudara. Mungkin banyak hal yang membuat hati saudara itu sesungguhnya kecewa dan hancur. Tapi ingat, terang dunia di dalam diri saudara harus tetap bercahaya untuk kemuliaan Bapa di surga. Ini yang harus ada pada kita. Apa sih sesungguhnya yang menyebabkan manusia membutuhkan terang? Seandainya saya berpikir, seandainya kita tidak punya mata. Kita semua nih, manusia ini mau lahir dengan tanpa mata. Saya rasa kita tidak perlu terang. Sudah biasa dengan melakukan segala sesuatu tanpa mata. Semuanya itu dilakukan dengan mendengar telinga yang tajam, mendengar suara orang dari jarak jauh, dan menyapa dengan tepat. Dan orang tadi juga mengetahui sapaan kita. Sama-sama kita semua tidak ada yang punya mata, tidak perlu cahaya. Tapi karena Tuhan memberikan manusia itu mata untuk bisa melihat, maka kita butuh cahaya. Hidup saudara akan tertekan sekali kalau saudara tutup mata. Saudara tutup mata, saudara ikat mata saudara, saudara tutupi dengan kain hitam dan saudara sehari-hari menjadi orang yang tidak melihat. Maka saudara akan mengalami tekanan. Tekanan yang sungguh-sungguh tidak nyaman. Tapi mengapa manusia ini membutuhkan terang? Mari kita buka Mazmur 88. Mazmur 88 ayat 7 dan 8. Mazmur 88 ayat 7 dan 8. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murkamu, dan segala pecahan ombakmu kau tindihkan kepadaku. Manusia yang berdosa telah mengalami murka Allah. Dalam apa? Dalam kegelapan kematian. Sehingga dikatakan di sini, telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah. Dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Saudara pernah melihat kuburan yang mewah? Ada ya? Cikadut sana banyak kuburan yang mewah. Malah di beberapa daerah di luar negeri itu kuburannya mewahnya luar biasa. Sangat mewah. Kuburannya itu sangat indah. Lebih indah dari rumahnya sendiri mungkin. Tapi kalau saudara gali kuburan itu, di daerah tempat meletakkan peti mati dari orang yang meninggal itu, maka saudara tidak dapatkan apa-apa. Saudara tidak dapatkan apa-apa termasuk tidak dapatkan lampu. Jadi saya pernah bertanya pada teman saya yang memberi bekal kepada orang tuanya yang meninggal. Orang tuanya diberi bekal macam-macam karena dia bukan orang Kristen. Beri bekal macam-macam, malah diberi bekal mobil gitu. Tapi bukan mobil beneran. Mobilnya mobil kertas gitu. Lalu uangnya juga uang buat dibakar dan sebagainya. Nah kebetulan papahnya ini hobinya membaca. Di peti matinya dimasukkan buku kesayangan papahnya dan sebagainya. Saya bilang sayang banget, saya juga suka baca. Itu buku kalau saya baca lebih bermanfaat. Saya bilang, oh enggak, ini buku kesukaannya papa, jangan. Terus
Terus saya bilang sama teman saya, gimana papamu bisa baca? Di dalam tuh kan gelap. Salah, kamu tuh abonemen listrik dulu, listriknya masukkan ke dalam, dan jangan lupa nyalakan lampu. Kalau enggak papamu gimana bisa baca? Kacamatanya udah dibawakan belum? Sudah kacamatanya udah. Nah lampu? Iya ya. Gimana ya ini ya? Oke lah kata teman saya itu kan, dia mikir gila juga. Masa abonemen listrik hanya untuk menyalakan lampu di dalam kuburan? Nggak masuk akal. Udah dibawain apa? Lilin. Koreknya jangan lupa saya bilang. Oh koreknya sudah. Jadi kalau lama-lama lilinnya habis, gimana itu papamu bisa baca? Kasihan loh papamu itu di dalam sana. Dia bingung, semakin bingung. Karena dia anggap papanya masih bisa membaca seperti di dalam kehidupan di dunia sehari-hari. Ini adalah hal yang seringkali menjadi kebodohan manusia. Sebab manusia itu berdosa dan telah dimurkai oleh Allah dalam kegelapan kematian. Dikatakan di sana, aku tertekan oleh panas murkamu dan segala pecahan ombakmu. Kau tindihkan kepadaku. Jadi memang dosa membuat manusia berada dalam kegelapan kematian. Coba kita baca juga Yesaya 59. Yesaya 59 ayat 1, 2, 9 dan 10. Yesaya 59 ayat 1, 2, 9 dan 10. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ayat 9 dan 10. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Gelap itu luar biasa loh. Saya pernah mengalami kondisi gelap yang sangat gelap ketika masuk dalam sebuah goa bersama dengan teman saya. Itu tangan sendiri aja tidak bisa terlihat. Tangan sendiri aja tidak bisa terlihat. Dan kalau masuk dalam goa itu tidak dibuat secara baik kan ya. Sehingga tidak selalu rata. Ada kalanya saya berjalan dengan nyaman, tapi ada kalanya ada bagian gua yang nonjol di sebelah atas dan memukul dahi saya, dur. Gitu. Karena kan tidak lihat. Ada kalanya saya terperosok di dalam sebuah lubang, sih nggak dalam ya, sebuah daerah yang tidak rata. Terperosok di sana. Kenapa? Karena gelap. Beloknya kemana? Raba-raba. Padahal saya tidak buta. Sehingga dikatakan di sini pada ayat yang tadi kita baca, kami meraba-raba dinding, ayat 10, seperti orang buta. Jadi tidak buta, seperti orang buta. Dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari, seperti di waktu senja. Duduk di tempat gelap, seperti orang mati. Bukankah itu gambaran kehidupan manusia pada umumnya, kehidupan kita? Di mana kita meraba-raba. Tahun 2017 seperti apa ya? Meraba-raba kita. Kita tidak tahu besok ini seperti apa ya? Apa yang akan terjadi ketika saya besok menjelaskan tentang proposal saya, tentang karya saya. Apakah pihak pimpinan nanti bisa menerima atau tidak ya? Meraba-raba kita. Kita tidak punya satu kepastian. Karena apa? Karena kita berbuat dosa. Dosa yang sudah membuat manusia ini berada di dalam kondisi seperti orang buta. Manusia yang berada dalam seperti orang buta ini apa sebabnya? Dikatakan tadi pada ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi di sini kita mengetahui sekarang dosa membuat manusia hidup dalam kegelapan. Bukan kegelapan biasa, tapi kegelapan kematian. Sehingga dikatakan pada ayat 9, sebab itu
keadilan tetap jauh daripada kami, sehingga diperlakukan tidak adil, dan kebenaran tidak sampai kepada kami, sehingga hidup dalam ketidakbenaran. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Jadi ada keinginan untuk berada dalam terang, tapi tidak ada terang karena dosa. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mengatakan, jadilah terang dunia, artinya saudara dan saya tidak boleh hidup dalam dosa. Sebab dosa ini memadamkan terang kita. Kita tidak boleh hidup dalam dosa supaya kita tetap bisa menjadi terang dunia yang menjadi kemuliaan Allah. Kalau kita berdosa, maka kita terangnya padam. Dan terangnya padam ini kita tidak memuliakan Allah. Malah kita membuat Allah ditertawai oleh banyak orang. Orang Kristen kok seperti itu. Pelayan Tuhan kok seperti itu. Kita menjadi orang yang membuat nama Tuhan tercoreng gara-gara kita. Oleh sebab itu, seringkali kondisi ini yang dialami oleh banyak manusia dalam kehidupan sehari-hari, mengalami semua hal yang terjadi dalam kegelapan. Apa itu? Keputusasaan. Saudara kalau berada di sebuah tempat dan tempat itu belum saudara kenal, dan gelap pula, saudara tidak bisa keluar dari sana. Saudara coba mencari jalan keluar dan tidak bisa mencari jalan keluar, tidak bisa mendapatkannya, maka saudara akan tiba pada keputusasaan. Keputusasaan adalah tanda bahwa kondisinya berada dalam gelap. Orang yang tidak berada dalam gelap tidak akan putus asa. Karena tahu, saya harus belok ke sini, saya harus lurus, saya harus begini, dan saya harus begitu. Kondisi ini adalah kondisi yang jelas, yang diketahui oleh dia. Apalagi yang muncul dalam kegelapan? Ketakutan. Seringkali anak kecil, nggak usah anak kecil, orang dewasa juga banyak yang kalau gelap takut. Imajinasinya macam-macam. Ada sesuatu yang ngesot di bawah. Ada sesuatu yang terbang di atas. Kayak gitu ya. Macam-macam hal. Apalagi kalau dia sering sekali nonton film dan sebagainya. Pengaruhi sama teman-teman. Ada bunyi krek padahal kucing. Kita takutnya luar biasa. Nah itu adalah kondisi-kondisi ketakutan karena gelap. Kegelapan juga membuat orang bingung. Saudara kalau disuruh mencari katakanlah kunci atau peralatan saudara dan kondisinya tempat itu gelap, maka saudara bingung harus nyari di mana, harus kemana ini nyarinya. Karena saudara berada di dalam kegelapan, sehingga saudara berada di dalam kebingungan. Apakah hidup saudara dan saya, kita ini manusia berada dalam keputusasaan, ketakutan, kebingungan? Ini menandai bahwa kita hidup dalam kegelapan. Bagaimana kita bisa menjadi terang dunia kalau hidup kita sendiri gelap? Lilin tadi yang bernyala sebelum dia menerangi ruangan itu, dia harus menerangi dirinya sendiri. Dirinya sendiri yang harus terang. Sehingga dia bisa menerangi akan ruangan tadi. Apakah manusia saat ini dalam kehidupan sehari-hari mengalami kondisi ketegangan, stres? Kenapa saudara stres? Karena saudara tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Bagaimana akhir dari cerita yang tidak enak ini. Saudara tidak tahu. Sehingga saudara stres. Manusia ini menjadi stres karena dalam kondisi ketidaktahuan. Kenapa tidak tahu? Karena hidup dalam kegelapan. Kondisi ketegangan itu muncul ketika gelap. Ketika saudara berjalan di dalam ruangan yang terang, saudara tidak akan mengalami stres. Tapi ketika saudara tiba-tiba ini padam cahayanya, saudara mulai tegang. Waduh, gimana ini saya? Saya terjebak, apalagi kalau saudara sedang kerja di kantor, lembur, sendirian. Kantor saudara berada di lantai 23. Sendirian. Tiba-tiba padam, jut gitu ya. Terus liftnya turun sampai ke bawah dan buka di bawah. Ninggalkan saudara di atas. Saudara mau naik tangga juga, mau turun tangga juga, saudara nggak lihat tangganya. Apalagi kalau sudah semua pintu terkunci otomatis, kalau listrik padam terkunci otomatis. Saudara lebih lagi, tolong, gitu. Terus bunyi seret gitu ya. Wah ini siapa yang ngesot nih. Ini adalah hal yang seringkali membuat ketegangan. Hal yang lain lagi di dalam gelap adalah kesedihan. Kenapa kesedihan ini terjadi? Kesedihan ini terjadi karena
Tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Seperti orang yang kehilangan orang tua atau orang dikasihinya ketika orang dikasihnya meninggal dunia. Orang mengalami kesedihan karena tidak tahu bahwa nantinya mereka akan bertemu lagi dengan kita di dalam rumah Bapa di surga. Ada banyak hal di dalam kegelapan yang membuat kita mengalami kesedihan. Belum lagi kekhawatiran dan yang lain. Mari saya ajak saudara membuka Pengkhotbah 5. Ayat 12 sampai dengan 16. Pengkhotbah 5 ayat 12 sampai dengan 16. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya, ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Kadang-kadang orang berpikir bahwa kalau menjadi orang kaya, maka hidupnya akan bahagia. Padahal kekayaan tidak otomatis akan membawa seseorang pada kebahagiaan. Saya menemukan banyak keluarga yang kaya, berkenalan dengan keluarga yang kaya, tapi mereka tidak bahagia. Dikatakan di sini, pada ayat yang kita baca tadi ayat 12 sampai dengan 16, ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Kalau dia tidak kaya, dia tidak bisa membiayai dosa itu. Karena itu dia tidak akan celaka. Tapi karena dia kaya, dia bisa membiayai dosa itu. Dan dosa itu yang dibiayainya itu adalah dosa yang membuat dia celaka. Dosa yang membuat dia berada di dalam kegelapan. Karena dia kaya, dia bisa sewa pembunuh bayaran untuk membunuh orang yang tidak disukainya. Lalu ketika pembunuh bayaran ini kena tangkap, diusut dan sebagainya, merembet kena dia. Jadi dia celaka, gara-gara dia punya uang. Kalau dia tidak punya uang, dia tidak bisa membayar pembunuh bayaran. Sehingga dia tidak celaka. Dikatakan di sini, dan kekayaan itu ayat 13, binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebab ketika kekayaan itu ditinggalkan dalam kematian, ternyata anaknya malah berantem satu dengan yang lain. Orang yang miskin hanya meninggalkan warisan bagi anak-anaknya, yaitu kondisi tidak punya uang. Jadi kondisinya ini orang tuanya miskin, ini mau meninggal, papa atau mama tidak punya uang untuk ditinggal ya. Papa atau mama hanya meninggalkan kasih sayang kepada kamu gitu ya. Jadi itu penggantinya. Tapi kalau orang kaya meninggalkan harta, anaknya berantem berebut harta tadi. Belum lagi pasangan dari anaknya manas-manasi. Jangan mau kalah sama kakak kamu, jangan mau kalah sama adik kamu. Waduh. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang, dan tidak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Satu kesia-siaan. Ini pun kemalangan yang menyedihkan, sebagaimana ia datang demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Artinya menjaring angin ini tidak ada hasilnya. Saudara, kalau jaring ikan masih ada hasilnya. Jaring kupu-kupu masih bisa dapat. Coba saudara jaring angin. Waduh, gak pernah bisa saudara peroleh karena kesia-siaan. Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan. Mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Ini hidup dalam kegelapan seperti ini. Saya ada satu film yang pernah saya tonton belasan kali. Saya pernah menonton sebuah film di situ belasan kali. Film itu namanya The Sound of Music. Tahun 1965. Film itu dirilis ya. Itu saya pernah nonton sampai di sini, di dalam menonton film ini saking penuhnya ya. Menonton banyak, saya terlambat beli karcis. Nontonnya itu sampai paling depan. Paling depan, paling pojok. Jadi kalau nonton tuh ngelihat layar tuh, wah luar biasa gitu ya. Pernah sampai seperti itu, paling depan. Zaman dulu ini. The Sound of Music. Yang main Julie Andrews dan Christopher Plummer.
Kisahnya adalah si Christopher Plummer ini menjadi berperan sebagai Kapten George Ludwig von Trapp. Seorang perwira angkatan laut yang kaya. Punya tempat yang megah, punya tempat yang indah, tapi tidak ada kebahagiaan. Istrinya meninggal dunia, anaknya 7, dan ke-7 anak ini dibesarkan dengan gaya militer. Jadi setiap harinya itu kondisinya stres di rumah itu. Kondisinya tegas, tidak ada senyum, tidak ada gurauan, tidak ada bercanda dan sebagainya. Anak-anak ini bertumbuh menjadi anak-anak yang nakal. Sehingga setiap kali ada pengasuh yang dibayar untuk mengasuh 7 anak ini antara umur 3 tahun sampai dengan paling besar umur 16 tahun. Pengasuh yang dibayar tidak ada yang tahan, semua keluar. Karena dikerjai, dibully habis-habisan, pengasuh ini stres berat keluar. Suatu ketika ada seorang bernama Maria yang sedang belajar menjadi nun, menjadi seorang biarawati. Masih belajar. Dia adalah seorang Austria yang diutus oleh atasannya untuk membantu Kapten von Trapp ini. Dan Maria ini singkat kata, saya tidak mau perpanjang ini soalnya nanti panjang, ini ngambil beberapa jam ini buat cerita ini. Maria ini berhasil mengubah suasana yang ada di rumah itu. Suasana rumah itu yang tadinya kaku, dingin, tidak ada sukacita dan sebagainya, mulai dimasuki lagu. Mulai dimasuki musik. Sehingga ke-7 anak ini mulai bersukacita, suka dengan Maria ini dengan kondisi yang berubah. Maria ini sudah menjadi terang di rumah keluarga von Trapp ini. Dia membawa terang, dia sudah menjadi terang, dia membawa terang masuk dalam keluarga ini, dan dia secara nyata menjadi terang buat keluarga ini, mengubahkan keluarga ini. Terang itu mengubahkan. Saudara make up di dalam kondisi gelap, lalu cahaya mulai dinyalakan, terang, dan saudara lihat di cermin. Alis saudara yang kiri dan kanan tidak sama. Yang satu melengkung, yang satu lurus, misalnya seperti itu. Dan kondisi kualitas make up saudara tidak bagus, saudara ulangi kembali. Jadi terang mendatangkan perubahan. Maria mendatangkan perubahan di rumah tangga keluarga von Trapp. Bukan hanya itu, Maria juga mengadakan perubahan di hati George Ludwig von Trapp. Karena Kapten von Trapp ini jatuh cinta dengan Maria. Maria juga jatuh cinta. Ini kisah nyata ini ya, kisah nyata. Kisah nyata ini terjadi pada tahun 1922. Mereka saling jatuh cinta dan tentunya anak-anaknya mendukung sekali untuk punya mamah tiri yang seperti ini. Dan akhirnya mereka menikah. Tapi kehidupan belum berhenti sampai di situ. Karena tentara Jerman, Nazi, itu masuk ke dalam wilayah Austria. Dan Kapten von Trapp tentunya tidak mau tunduk kepada tentara Nazi atau pemerintahan Jerman. Dan dia melawan dan dia ditangkap bersama dengan seluruh keluarga. Tapi bagaimana cara meloloskannya? Mereka mengadakan penampilan nyanyi, lagu. Dan ketika lagu selesai kan mereka di panggung masuk kan ke samping panggung itu. Ternyata temannya sudah menyiapkan mobil di sana dan mereka kabur. Mereka meloloskan diri. Itulah cara Kapten von Trapp ini dan mereka menikah dan kehidupan mereka bahagia. Tapi yang mau saya ceritakan di sini adalah terang itu membawa perubahan. Dan kalau Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, jadilah terang dunia. Berarti hidup saudara harus mengalami perubahan dulu. Setelah itu saudara membawa perubahan bagi tempat lain. Membawa perubahan bagi teman saudara. Mungkin yang saat itu sedang berada di dalam ketakutan. Sedang berada di dalam keputusasaan. Sedang berada di dalam kondisi kesedihan. Saudara menjadi terang yang menularkan terang itu kepada teman saudara itu. Saya punya sebuah game permainan yang bisa dimainkan untuk anak-anak di kebaktian anak. Yaitu begini, seorang anak dengan nanti bersama temannya, boleh 10 orang katakanlah, itu nanti akan masuk ke dalam sebuah ruangan yang gelap. Ruangan itu cukup besar. Ruangan itu sangat gelap dan gamenya adalah mereka harus mencari lilin di dalam ruangan itu dan menyalakannya.
Bagaimana mereka bisa mencari lilin? Mereka tidak bisa mencari lilin karena gelap. Anak pertama diberi api di lilinnya. Dia suruh pegang lilin yang sudah bernyala. Lalu mencari. Anak pertama ini nyari lilin di dalam ruangan itu sampai ketemu. Ketika ketemu sebuah lilin, belum bernyala tentu saja lilinnya, berikan kepada anak yang kedua. Dan berikan api di lilin anak kedua. Jadi sudah 2 lilin di dalam ruangan yang gelap itu. Mereka berdua mencari lagi lilin. Ketika lilin yang disembunyikan tadi ditemukan, anak pertama menemukan 1, anak kedua juga menemukan 1. Berikan ke anak ketiga dan anak keempat. Nyalakan lilin. Lama-kelamaan nanti semua 10 lilin itu ditemukan dan ruangan itu menjadi terang karena 10 lilin yang dipegang oleh anak-anak itu membawa apinya masing-masing dan ruangan itu menjadi terang. Makna dari game ini adalah ketika kita sudah diberi terang oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita sudah mengalami pembaruan, kita sudah bertobat, kita sudah mengalami satu hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus. Kita memiliki terang. Terang itu tidak boleh kita sembunyikan di bawah gantang. Karena apa? Karena mungkin kita minder. Mungkin kita merasa, saya nggak bisa. Temanmu itu lagi sedih loh. Ayo kamu ke sana, kata Tuhan Yesus dalam hati kita. Saya tidak bisa menghibur dia, saya tidak bisa ngomong apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, suruh yang lain saja. Saudara nyuruh orang lain ini nggak punya terang. Saudara punya terang, saudara harusnya saudara yang datang ke sana. Saudara yang datang dan saudara mulai menguatkan teman saudara yang hampir putus asa ini. Yang mungkin hampir bunuh diri ini. Yang mungkin sudah tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Berada di dalam kesedihan yang luar biasa. Mungkin dia stres karena pekerjaannya. Stres karena orang tuanya dan sebagainya. Saudara tahu dan saudara punya terang. Saudara harus ke sana. Saudara seperti anak pertama tadi. Menemukan lilin. Tapi lilin ini masih tidak bernyala. Saudara perlu mendatangi lilin itu dan memberi api saudara. Supaya lilin ini bernyala. Sehingga teman saudara anak kedua. Dia bisa memegang lilin yang terang. Dan lilin yang terang ini akan menerangi bersama dengan saudara. Sekarang saudara punya tim. Tadinya saudara sendirian. Sekarang saudara punya tim. Berdua dengan teman saudara ini yang juga sudah menjadi terang dunia. Saudara lihat ini. Saudara lalu melihat kondisi di sekitarnya. Tuhan tunjukkan. Pergilah ke sana. Karena di sana ada orang yang sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Mari berikan terangmu ke sana. Saudara pergi ke sana dan teman saudara juga diberitahu. Pergilah ke sana. Ada orang yang sedang merasakan satu kesedihan yang luar biasa. Pergi ke sana. Saudara punya tim. Saudara bisa bayangkan kalau nanti orang-orang yang tadi takut, orang-orang yang tadi sedih, orang-orang yang tadi stres, itu diberi terang dan menjadi terang dunia. Bukankah mereka menjadi tim saudara? Sebuah tim yang tidak perlu dibangun dengan siapa yang mau membantu saya di dalam pengabaran Injil, silahkan mendaftarkan diri. Tidak perlu. Berikan terang dan biarlah terang itu nanti oleh Tuhan Yesus dibawa untuk menerangi orang lain yang saat itu belum berada di dalam terang. Sebab orang yang berada dalam kegelapan itu akan mengalami depresi yang luar biasa. Kegelapan dalam hidupnya. Saudara mungkin bisa melihat orang ini orang kaya. Nanti lama-lama saudara bisa melihat loh. Orang ini orang kaya tapi di cahaya matanya penuh dengan kesedihan. Ada orang miskin yang jelas miskin tapi di cahaya matanya penuh dengan sukacita. Nah orang ini punya terang. Berbeda dengan orang kaya tadi. Walaupun dia kaya dia punya kesedihan. Yang mungkin ketika saudara tanya, Ci, ada masalah apa sih Ci? Oh enggak ada masalah. Sembari dia ngomong enggak ada masalah, dia sedang nahan air mata. Ya sudah, dia belum mau ngomong kan. Belum mau ngomong, dia belum mau kalau pergi ke dokter gigi gitu ya. Itu kan harus buka mulut. Ya dia belum mau buka mulut ya sudah. Masa tempelengnya, ayo buka mulutmu. Buka. Ya enggak bisa, biarkan aja. Kita doakan. Tapi saya enggak bisa Pak Andri, saya tuh enggak bisa nghibur orang. Ya saudara nggak usah berkhotbah di orang itu. Saudara tidak bisa berkhotbah, nggak usah berkhotbah. Saudara cukup sharing. Dulu saya mengalami keadaan seperti ini. Lalu Tuhan menolong saya begini dan sebagainya. Lalu nanti dia orang ini bukan orang bodoh. Dia bisa menyerap apa yang saudara ceritakan. Dan dia pikir iya ya. Kenapa kok saya mengurung diri saya dalam kebodohan saya. Sehingga saya mengalami depresi seperti ini.
Kenapa ya saya harus begini? Saya nggak mau deh. Saya mau seperti dia. Diam-diam nih. Dia sudah mengambil terang saudara dan menyalakan lilinnya untuk diam-diam dia bernyala. Dan saudara lihat nanti, oh dia sudah bernyala. Mari diajak, yuk kita bantu yang lain. Kita terangi ruangan yang gelap ini. Kita terangi dunia yang gelap ini. Menjadi terang dunia. Tapi hal ini tuh nggak mudah loh. Nggak mudahnya karena apa? Saudara harus siap berkorban. Lilin yang bernyala itu, lilin yang asli, itu makin lama makin pendek lilinnya. Nggak ada lilin dinyalain terus makin panjang, makin tinggi. Itu sulap. Ini lilinnya tuh makin pendek, makin habis. Makin habis. Tapi lilin yang makin pendek yang habis ini, mungkin sudah menerangi 10 lilin yang lain. Atau 100, atau 1000 lilin yang lain sudah diterangi oleh apinya lilin yang makin pendek ini. Sehingga ketika ditanya, kamu dulu dapat terang itu dari mana? Kok kamu dapat terang? Itu dari lilin yang sekarang sudah mati di sana. Lilin yang sudah leleh semua, sudah tidak ada apa-apanya. Apinya pun sudah padam. Nah, lilin pernah sudah lihat, saya pernah menunggu lilin sampai padam. Sampai pengen tahu terakhirnya gimana sih terakhirnya gitu. Dia nyalanya masih normal. Terus terakhir blep, hilang, mati. Kira-kira seperti itu loh kita. Suatu ketika kita akan masuk dalam peti mati. Sudah berapa lilin yang lain yang saudara nyalakan? Saya berani yakin. Ada banyak saudara yang hadir dan mendengarkan rekaman khotbah ini. Yang pernah mendengarkan firman Tuhan yang saya bawakan. Yang tadinya hatinya gelap gulita, terang. Bukan oleh kemampuan saya juga dapat dari Tuhan. Tuhan yang memberi saya terang itu yang saya bagikan. Dan terang yang dibagikan itu mengatasi masalah yang sedang saudara hadapi. Kenapa tidak saudara mulai lakukan dalam hidup saudara? Mulai saudara lakukan kepada orang-orang dekat saudara. Kalau yang bisa diberikan lilin itu kan adalah orang yang dekat kan ya. Kalau saudara sekarang katakanlah berbaris di depan, masing-masing pegang lilin. Yang satu lilinnya sudah ada apinya. Coba berikan ke sebelahnya. Masa saudara berikan ke orang yang jauh jalan gitu kan. Enggak, sebelah saudara mikir, oh kenapa kok saya dilawati kan gitu kan. Pasti sebelah saudara. Sebelah saudara, sebelahnya lagi. Seperti nanti pada malam Natal. Malam Natal dibagikan lilin, apinya diberikan kepada saudara. Saudara pasti memberikan ke teman sebelahnya. Saudara tidak akan bangun, jalan dulu ke belakang, ngasih orang di belakang. Aneh sekali, ini ada modus ini. Apalagi kalau saudara laki-laki dan orang di belakang itu wanita yang cantik. Oh, ini ada modus ini. Istri saudara melirik, oh, kenapa kok dia ke belakang? Hah? Dia ngasih ke... Dari keributan di malam Natal, judulnya gitu. Bukan mujizat di malam Natal, keributan di malam Natal. Saudara pasti memberikan orang sebelah. Kenapa tidak saudara berikan terang saudara kepada orang di sebelah saudara? Yaitu istri saudara, yaitu suami saudara. Gak mau Pak Andri, bisa jadi loh dia gak mau. Karena apa lilinnya itu, dia punya lilin dan lilinnya belum nyala. Ketika kita mau bagi api, gak mau saya masukkan kantong lilinnya dia. Ya bisa. Tapi tugas saudara adalah terang dunia. Yang tetap bertugas menerangi. Walaupun saudara ditolak ribuan kali. Itu sebabnya peran terang dunia ini menjadi penting. Satu hal yang kita perlu ingat di dalam hari-hari menjelang kita memperingati Natal. Ingat, saudara dan saya, kita semua adalah terang dunia. Yang perlu membagikan terang itu kepada orang lain. Kepada orang-orang di dekat kita. Kepada anak-anak kita. Kepada orang tua kita. Kepada saudara kandung kita. Kepada orang-orang yang menjadi teman kita, sahabat-sahabat kita. Mungkin menjadi teman-teman kerja kita. Kita perlu bagikan lilin. Perlu bagikan terang itu pada lilin mereka. Di mana terang itu sudah membuat mereka mengalami perubahan. Perubahannya perubahan positif. Perubahannya perubahan dari putus asa menjadi mempunyai semangat yang baru. Dari sedih dihiburkan. Dari bingung diberi jalan keluar. Saya nggak bisa Pak Andri, saudara bisa. Karena saudara punya terang yang datangnya dari Tuhan Yesus. Ini adalah hal yang perlu kita perhatikan. Sebab apa? Dalam gelap itu manusia melakukan kejahatan. Orang yang tadi awal mulanya adalah bingung. Dia bisa menjadi orang yang jahat. Dia bingung bagaimana memberi makan anak istrinya.
Dia bisa menjadi orang yang jahat karena dia menipu orang lain. Atau dia malah merampas dari orang lain. Malah dia merampok dari orang lain. Dia mencuri. Karena apa? Karena dia bingung bagaimana memberi makan keluarganya. Dari kondisi bingung bisa menjadi kondisi jahat. Bingung bukan dosa. Saudara bingung, saudara tidak ditangkap polisi. Tapi kalau saudara menjadi orang jahat yang merampok, yang mencuri, saudara akan ditangkap polisi. Jadi ini yang membuat kegelapan itu mendorong manusia untuk melakukan dosa. Dosa dilakukan manusia karena kondisinya gelap. Kondisi gelap membuat manusia merasa nyaman, merasa aman untuk melakukan dosa yang tentunya tidak ingin diketahui oleh siapapun dan tidak ingin diketahui oleh Tuhan sekalipun. Padahal mata Tuhan bisa melihat walaupun di dalam gelap yang paling gelap. Kondisi ini yang dikatakan pada Amsal 4. Mari kita baca. Amsal 4 ayat 19. Amsal 4 ayat yang ke-19. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Jalan orang fasik. Sekali lagi orang fasik adalah orang yang tahu ada Allah. Malah mungkin dia ini adalah seorang ahli kitab. Malah dia ini mungkin seorang yang rajin ke gereja. Yang sudah puluhan tahun menjadi jemaat gereja. Orang ini orang yang mengenal Allah. Tapi tidak hidup sesuai dengan firman Allah. Itulah orang fasik. Orang fasik adalah orang yang mengenal Allah. Tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Mereka jatuh tersandung dan mereka tidak tahu. Loh kenapa kok saya mengalami begini? Kadang-kadang dalam ketidaktahuan mereka marah kepada Allah. Kenapa kok Allah membiarkan saya tersandung? Padahal dia tersandung karena dia berjalan dalam gelap. Kenapa dia berjalan dalam gelap? Firman Tuhan tadi sudah jelaskan. Bahwa karena dosa. Dosa membuat orang berada di dalam kegelapan. Disinilah kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab untuk memberikan terang itu kepada mereka-mereka yang ada dalam kegelapan. Saya selama 7 tahun lebih melayani di penjara Sukamiskin. Dan di sana banyak orang yang menanggung akibat dari perbuatan-perbuatan kejahatan mereka. Kenapa mereka melakukan kejahatan itu? Mereka tidak dilahirkan sebagai pencuri. Mereka tidak dilahirkan sebagai pembunuh. Mereka tidak dilahirkan sebagai perampok. Tapi mengapa mereka melakukan hal itu? Mengapa mereka berada di tempat itu? Dengan semua perbuatan salahnya. Karena mereka mengalami hidup dalam kegelapan. Di dalam keputusasaan, di dalam ketakutan, di dalam kebingungan, di dalam ketegangan, stres, di dalam kesedihan, kekhawatiran dan sebagainya. Bagaimana kalau saya sendiri masih khawatir? Bagaimana kalau saya sendiri masih sedih? Dan bagaimana kalau saya sendiri masih takut, masih bimbang, masih bingung? Masih tidak tahu apa yang harus saya lakukan? Berarti saya belum berada di dalam terang. Saya harus terlebih dulu berada di dalam terang. Saya harus terlebih dahulu mengalami suatu pembaruan oleh Tuhan Yesus. Sehingga saya mengalami terangnya Tuhan Yesus. Sehingga saya bisa menjadi terang dunia. Sehingga sesungguhnya ketika kekhawatiran, kesedihan, keputusasaan, ketakutan dan sebagainya itu mau menyerang saya. Karena saya terang dunia. Maka itu semua padam oleh apa? Oleh terang dunia. Karena saya tahu, saya tidak perlu sedih. Saya tidak perlu takut. Saya tidak perlu khawatir. Jawabannya ada pada Tuhan Yesus. Saya tahu persis hal itu. Itu orang yang berada di dalam terang. Manusia membutuhkan terang. Untuk apa? Untuk melenyapkan kegelapan. Dan berpindah hidup di dalam terang. Kalau kita sudah berada tinggal di dalam terang. Hidup kita yang lama yang gelap itu sudah hilang karena dibuat sirna oleh terang ini. Maka kita tidak pindah lagi ke dalam gelap. Sekarang saudara tinggal di dalam ruangan yang gelap. Lalu saudara katakan, aduh ruangan ini kok gelap ya. Dan sebagainya. Ada petugas di sini menyalakan lampu. Ceklek, nyala. Nyala. Saya bisa baca sekarang. Sekarang saya bisa melakukan aktivitas. Terus saudara jalan pindah ke ruangan sebelah. Ruangan sebelah gelap. Oh saya kok berada dalam gelap lagi ya. Petugas di tempat ini akan mikir, oh nyonya ini lagi stres nih. Nyonya ini belum makan obat tadi pagi. Dinyalain lagi sama si petugas. Cerek nyala. Hei, terang ya. Saya sekarang bisa jalan-jalan. Saya bisa apa saja melakukan aktivitas saya. Pindah lagi ke ruangan lain yang gelap juga. Lama-lama sudah dikunci di dalam ruangan itu. Nyonya ini bikin repot. Kita baca Efesus 5 ayat 8 sampai 10.
Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ini adalah pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Rasul Paulus mengingatkan pada Efesus 5 ayat 8 sampai 10 di sini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dahulu kita adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sehingga di luar Tuhan kita kembali pada kegelapan. Selama kita di dalam Tuhan, selama kita hidup di dalam beriman pada Tuhan Yesus, selama kita hidup sesuai dengan firman Tuhan Yesus, maka kita berada di dalam terang. Sebab itu dikatakan di sana, hiduplah sebagai anak-anak terang. Kalau kita adalah terang dunia, maka wajar kalau kita hidup, menampilkan hidup kita, beraktivitas sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang tentu saja tidak sama dengan anak-anak kegelapan. Anak-anak terang melakukan segala hal yang Tuhan Yesus perintahkan atau firman Tuhan. Dikatakan di sini, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ingat sekali lagi, kebaikan ini bukan kebaikan ukuran manusia. Sekali lagi, keadilan di sini bukan keadilan versi manusia. Berikutnya lagi kebenaran. Kebenaran juga bukan kebenaran manusia. Sehingga kita harus belajar apa itu kebaikan versi Allah. Apa itu keadilan versi Allah. Dan apa itu kebenaran versi Allah. Ketiga perkara ini nanti akan tampil dalam hidup kita sebagai anak-anak terang. Dan ketika kita sebagai anak-anak terang menyatakan apa yang benar, apa yang adil, apa yang baik versi Allah, maka kita berbeda dengan kegelapan. Kegelapan juga punya kebaikan. Kegelapan juga punya keadilan. Kegelapan juga punya kebenaran, tapi versi mereka. Jadi ya, kalau dibandingkan dengan apa yang menjadi versi Allah, tentunya apa yang menjadi kebaikan mereka itu sesungguhnya tidak baik. Karena kebaikan mereka hanya menguntungkan diri mereka sendiri, atau malah kebaikannya itu adalah berada di dalam dosa. Melakukan dosa tapi merasa sebagai orang yang sudah berjasa. Ada orang-orang, firman Tuhan katakan pada akhir zaman, orang-orang yang akan menyiksa kamu, yang akan menumpas kamu, yang akan bertindak jahat kepadamu, tapi mereka merasa sudah melakukan sesuatu yang benar bagi Tuhannya. Dengan membuat penderitaan bagi orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Apakah ini kebaikan versi Tuhan? Apakah kebaikan seperti itu yang diajarkan Tuhan? Apakah kebenaran seperti itu yang diajarkan oleh Tuhan? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Keadilan. Orang yang berbuat salah, perempuan yang didapati berzina, itu kalau keadilannya harusnya dihukum rajam sampai mati. Dilempar batu sampai mati. Dan Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus mengambil batu dan menawarkan, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat salah, silahkan melempar batu duluan. Firman Tuhan katakan, mulai dari orang yang tua, itu meninggalkan kerumunan tadi, sampai dilanjutkan sampai yang muda. Kenapa kok yang tua duluan? Karena yang tua banyak dosanya. Makin tua makin banyak dosanya. Karena umurnya dia makin banyak kesempatan berbuat dosa. Kalau anak kecil, anak umur 1 tahun, 2 tahun, belum bisa berbuat dosa. Anak kecil, ya, saudara pernah mengalami nggak? Anak saudara yang umur, ya 1 bulan, kentut, pernah nggak saya mengalami gitu? Saya pernah mengalami anak saya tidak sebut namanya supaya tidak ada yang malu ya mereka. Kentut gitu ya. Terus saya tanya, kamu kentut ya? Ya, gitu aja, dia nggak jawab apa-apa. Coba kalau saudara yang kentut sekarang, kamu kentut ya? Enggak, ini sebelah saya yang kentut. Kan gitu kan? Jadi urusan sederhana begitu saja jadi repot gitu. Itu karena apa? Sudah banyak akalnya untuk menutupi hal yang jelek atau hal yang apalagi yang tidak pantas
yang tidak patut untuk diungkapkan. Itulah keadilan Tuhan Yesus ketika tidak ada seorang pun yang merajam perempuan ini. Tuhan Yesus mengatakan, aku pun tidak menghukum kamu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu keadilan. Orang dunia tidak bisa menerima keadilan ini. Orang dunia masih mengatakan tetap harus dihukum, tetap harus dirajam. Sebab orang itu sudah kedapatan berbuat zina. Di sini kita lihat versinya. Saudara mau menjadi anak-anak terang atau menjadi anak gelap? Versi kebenaran yang mana yang mau saudara pakai? Versi kebaikan yang mana mau saudara pakai? Versi keadilan mana yang mau saudara pakai? Dan bagaimana saudara bisa memahami semua ini? Caranya adalah saudara belajar kenal. Melalui belajar firman Tuhan. Supaya semakin tahu, oh cara berpikir Tuhan seperti ini. Perasaan Tuhan seperti ini. Sehingga kebaikan Tuhan seperti ini. Keadilan Tuhan seperti ini, kebenaran Tuhan seperti ini. Dan dikatakan di sana, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana saudara tahu berkenan tidak berkenan kepada Tuhan kalau saudara tidak kenal Tuhan? Kalau saudara tidak belajar Tuhan? Jemaat saya yang lama, yang sudah kenal saya, tidak akan membawakan buat saya makanan yang pedas. Itu jelas sudah pasti. Sebab apa? Ya, mereka tahu saya tidak suka makan pedas. Tapi jemaat yang baru pulang dari daerah yang membuat masakan-masakan pedas, mereka katakan, Pak Andri ini enak sekali, ini istimewa, susah loh ini belinya, pakai ngantri loh. Wah ya terima kasih, puji Tuhan saya lihat, waduh pedas, nggak jadi deh. Saya nggak bisa nikmati, saya bilang. Saya nggak suka pedas terus terang. Kok aneh sih Pak Andri nggak suka pedas? Nah itu tiap orang ada anehnya masing-masing. Dia pergi lagi ke suatu tempat, dia belikan lagi apa? Dia belikan lagi duren. Waduh Pak Andri ini duren yang istimewa. Ini tumbuhnya setahun cuma sekali, nggak tahu bener enggaknya. Dilihat sama dia, waduh luar biasa. Orang suka duren lihat itu, waduh betul-betul luar biasa. Saya nggak suka duren, dia bilang saya nggak suka duren. Ah masa sih Pak Andri? Bener saya nggak suka duren. Kamu nggak kenal saya sih. Ada buah lain yang mirip duren yang saya sangat sukai. Namanya nangka. Ini kok memberi pengumuman ya, apa yang saya suka, apa yang enggak ya pada saudara ya. Menjelang saudara mau berlibur keluar negeri, keluar kota, jangan bawa saya keju, saya nggak suka keju. Kok aneh sih kok keju tuh enak sekali. Ya menurut orang lain, saya sudah bilang tiap orang ada anehnya sendiri-sendiri. Ini anehnya saya. Saya nggak suka makanan-makanan yang seperti itu, saya bilang. Nah di sini kalau kita lihat, semakin saudara kenal, semakin saudara memberikan sesuatu yang berkenan. Begitu juga kepada Allah. Kalau kita tidak kenal Allah, bagaimana kita bisa menampilkan tindakan yang berkenan kepada Allah? Tapi kalau kita mengenal Allah, mengetahui, oh Tuhan Yesus itu membagikan terangnya sampai dia naik ke atas kayu salib untuk mati di salib. Sampai di situ loh membagikan terang itu. Kita sadar, ya Tuhan, saya mau membagikan terang saya. Dan saya mau bayar harganya dengan pengorbanan. Karena saya tahu bahwa ketika saya menjadi terang dunia, saya memuliakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Amin. Puji Tuhan. Bapa dalam surga, Allah yang sudah begitu baik kepada kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib harusnya bisa mengubahkan kami. Harusnya bisa mengubahkan cara berpikir kami. Harusnya bisa mengubahkan peran perasaan kami. Bapa dalam surga, kami tidak mau mengeraskan hati. Kami mau sungguh-sungguh Bapa mengalami perubahan karena Tuhan Yesus. Supaya kami bisa menjadi alat Tuhan untuk membantu orang lain mengalami perubahan juga di dalam Tuhan Yesus. Kami mau singkirkan semua ego kami. Kami mau singkirkan semua hal yang menghalangi kami di dalam melayani-Mu dengan lebih sungguh. Di dalam mengasihi lebih sungguh. Di dalam mengampuni
lebih sungguh. Bapa dalam surga, inilah kami, lilin-lilin Natal yang sudah Engkau nyalakan dengan api Roh-Mu yang kudus. Kami tidak mau dipadamkan Tuhan. Kami tidak mau membiarkan diri kami padam sampai Tuhan panggil kami pulang. Kami mau Tuhan, Engkau memperbarui kami pagi hari ini, supaya kami semua boleh benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami boleh benar-benar memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Bapa dalam surga, kalau pada pagi hari ini Engkau melihat ada hati yang hancur di antara jemaat-Mu Tuhan, itulah hati yang sungguh-sungguh mau melayani-Mu, yang mau mengasihi sesama kami manusia dan mengasihi-Mu ya Allah, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jika pagi hari ini Bapa dalam surga, ada anak-anak-Mu di tempat ini, jemaat-Mu, yang memperbarui komitmennya di hadapan-Mu, yang memperbarui kesungguhannya, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melakukan segalanya bagi kami. Tuhan, terimalah komitmen mereka. Tuhan, terimalah persembahan hati yang hancur karena mengetahui selama ini belum seperti yang Tuhan harapkan. Tuhan, Bapa dalam surga, kami mau serahkan diri kami sekali lagi. Dan kami mau Tuhan, api kami tidak padam. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, ketika Sang Mempelai itu datang, kami tidak menjadi seperti kelima gadis bodoh yang pelitanya hampir padam, bahkan mungkin sudah padam. Kami mau menjadi seperti 5 gadis bijaksana yang apinya tetap bernyala karena dipelihara dengan baik, karena benar-benar melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin.